Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rafi Alamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan sosialisasi tentang pedoman e-court. Bahwasanya semakin beriringnya berkembangnya zaman, maka kemajuan teknologi juga tidak bisa dipungkiri adanya, termasuk di Indonesia di ranah hukum. Untuk meningkatkan integrated judiciary, maka negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini juga mengadopsi kemajuan teknologi ini dengan menciptakan produk-produk baru untuk mengimbangi perkembangan zaman. Salah satunya adalah e-court ini. Kemudian definisi e-court sendiri, bahwasanya e-court adalah sebuah instrumen dari pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat, di mana di situ nanti ada mencakup dalam hal pendaftaran perkara secara online, kemudian taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, di mana di situ terdiri dari dapat mengirim dokumen persidangan berupa replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban, di mana di situ berdasar pada landasan yuridis e-court, yaitu diatur pada Perma Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, kemudian keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129 garing keputusan Mahkamah Agung garing surat keputusan garing 8 garing 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kemudian keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 271 garing keputusan Mahkamah Agung garing surat keputusan garing 12 garing 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik. Kemudian layanan e-court sendiri di sini saya menyampaikan ada 4 layanan. Yang pertama adalah e-filing, kemudian iskum, payment, dan e-summons. E-filing sendiri ini adalah pendaftaran perkara online di pengadilan. Artinya pengguna yang memiliki akun ini dapat memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melalui e-court, di mana semua berkas nanti dapat dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disingkat dengan MARI. Selain itu, e-filing juga dapat dilakukan untuk melakukan pendaftaran gugatan, kemudian permohonan sekaligus dokumen elektronik. Di situ. Di sisi lain, e-filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan ataupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dokumen perkara perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Yang terpenting, di mana pengguna terdaftar juga wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, dan sebagainya. Kemudian iskum ini adalah di mana setelah ada pendaftaran maka pengguna akan ditaksir untuk panjar biaya, di mana di situ akan secara otomatis keluar nomor pembayaran atau virtual akun yang dapat dibayarkan secara elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah e-payment. Payment ini adalah pembayaran panjar biaya setelah melakukan eskum, di mana setelah ada eskum kemudian nomor ini sudah aktif, maka akan dilakukan pembayaran panjar biaya secara online. Kemudian e-summons atau pemanggilan pihak secara online sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, di mana disebutkan bahwasanya panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Artinya e-summons dalam e-court ini adalah salah satu ejawantahan dari pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018. Kemudian cara akses e-court, pengguna dapat mengklik yaitu https://e-court.mahkamahAgung.go.id
maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Kemudian dapat diklik login atau masuk, maka tampilannya akan seperti itu. Kemudian pengguna mengisi email, address, kemudian password. Dan jika belum memiliki akun, maka klik di sini di bawah login. Maka tampilan yang keluar akan seperti ini. Nah, maka pengguna dapat mendaftarkan diri dengan cara isi data diri dengan lengkap berupa nama, email, password, dan ulangi password. Kemudian register atau daftar. Itu adalah salah satu cara mengakses. Kemudian tujuan e-court sendiri yaitu yang pertama untuk pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Itu adalah salah satu yang menjadi latar belakang dibentuknya aplikasi e-court ini. Kemudian setiap perkembangan teknologi pasti sebuah keniscayaan tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Pun e-court sendiri, pasti e-court ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah yaitu space saving atau penghematan ruang secara fisik, kemudian time saving, penghematan waktu, kemudian peningkatan akses terhadap dokumen kepada para pihak dan juga publik, kemudian penghematan biaya jangka panjang seperti percetakan, pengiriman, dan biaya lainnya di mana tidak perlu susah-susah pengguna, dan kemudian peningkatan hasil kerja secara keseluruhan atau improved work products. Kemudian kelemahan yaitu adanya kekhawatiran biaya awal pengimplementasian teknologi. Kemudian yang paling urgent adalah masalah privasi, keamanan, serta kerahasiaan. Kemudian penolakan dari golongan advokat sebab tidak seluruh advokat memahami penggunaan e-court. Kemudian ada kurangnya keseragaman sistem. Dan yang terakhir adalah masalah permanensi catatan. Artinya kelebihan dan penggunaan ini pasti tidak lepas dari penggunaan e-court sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.